Halo Nongkeepers, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik aja. Teman-teman, dimanapun posisi kalian, di atas, di bawah, di samping, atau di tempat yang rendah sekalipun, menurut saya itu tidak penting. Dan menurut saya yang paling penting yaitu menyongsong hari esok. Apa yang akan terjadi di esok hari terhadap kita, hal itulah yang lebih penting dari segala posisi Anda saat ini. Begitulah dalam pembahasan ini di beberapa menit ke depan. Sesukses apapun yang dicapai Nokia sebagai sang legend, perusahaan raksasa yang memiliki segudang pengalaman selama ratusan tahun, namun bisa saja mengalami kebangkrutan yang mengerikan. Peristiwa inilah yang membuat belakangan ini saya pergi ke teman-teman saya dan senior-senior saya meminta pendapat kepada mereka tentang bagaimana manusia menyikapi masa depan. Dan saya menemukan banyak versi dari diskusi-diskusi itu. Teman-teman, kalian pernah nggak nih lihat orang yang menjalankan sebuah bisnis, terus bisnisnya itu sukses, dia menjadi sangat kaya dan mereka berubah menjadi angkuh, berubah menjadi sombong atau cenderung konsisten terhadap pikirannya sendiri tanpa melihat lebih jauh apa yang terjadi di sekitarnya. Teman-teman, misalkan Anda adalah seorang misalkan ini ya. Misalkan ini. Jadi kalau Anda adalah seorang terkadang akan lebih menjadi sangat saat mendapatkan uang, saat punya uang banyak, saat hidup kita berlimpah ruah. Mengapa hal ini terjadi? Menurut saya, hal itu terjadi karena seseorang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Sehingga tidak ada yang bisa mengalihkan pikiran kita saat tiba-tiba memperoleh uang yang banyak. Misalkan saya dapat lotre. Bukan lotre, jangan lotre lah. Bonus lah. Bonus. Saya dapat bonus dari kantor karena saya telah sukses menyelesaikan sesuatu dengan baik. Bonus tersebut berupa uang dengan jumlah yang sangat besar. Namun karena saya nggak punya tujuan buat bisnis misalkan, atau buat investasi, atau tujuan positif lainnya, maka yang ada di pikiran saya hanya untuk bagaimana menikmati uang itu saja, bukan menggunakan uang tersebut untuk keberlangsungan tujuan tertentu. Teman-teman, yang saya sampaikan ini hanya perumpamaan saja. Kalau menurut kalian benar, silahkan di subscribe dan like video ini. Tapi kalau kalian nggak suka, silahkan di dislike. Jangan lupa ngasih saran atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya, mari kita lihat betapa suksesnya Nokia di masa lalu. Pantengin terus videonya, let's go to the topic. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Teman-teman, Nokia sebenarnya udah berdiri sejak lama banget, yaitu pada tahun 1865. Jadi udah 1 abad lebih perusahaan ini berdiri. Merek yang diusung oleh dua pendirinya, yaitu oleh Frederick Edelstam dan Leo Mechelin, pada awalnya bukan perusahaan HP atau software seperti yang familiar di beberapa tahun ke belakang. Tapi pada awalnya Nokia adalah perusahaan pengelola kayu di Finlandia. Dan Nokia ini selalu berhasil menganalisa pasar. Jika dirasa kayu tidak lagi memiliki pasar yang baik, Nokia juga menggarap pengelolaan karet dan membuat produk dengan bahan dasar karetnya. Mereka mengelolanya, membuat ban dan sepatu, dan hasil pengelolaan karetnya selalu inovatif dan berkembang menyesuaikan peluang pasar. Bahkan pasca Perang Dunia II, yang mana pada saat itu banyak negara-negara porak-poranda akibat perang, Nokia melihat peluang yang menjanjikan yang membuat mereka beralih menjadi perusahaan kabel. Negara banyak yang hancur dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan kota. Dan produk mereka adalah produk yang dibutuhkan semua negara pada waktu itu. Negara-negara sibuk memperbaiki kota yang hancur sehingga permintaan kabel listrik sangat tinggi waktu itu. Nokia sukses besar dan memperoleh uang yang sangat banyak. Mereka sukses mendapatkan uang yang prima lebih dari yang dibayangkan oleh para pendirinya.
Teman-teman, kalian tahu Nokia berkembang menjadi perusahaan raksasa dan menguasai banyak industri. Mereka tidak cuma berkutat di pengelolaan karet atau kabel listrik saja, tapi lebih dari itu, mereka bergerak juga dalam bidang industri, pembuatan TV, pengelolaan kertas juga, pengelolaan bahan kimia juga, dan memasuki industri dunia telepon pada tahun 1960-an. Dan di tahun 1978, Nokia berhasil membuat telepon tanpa kabel yang digunakan di dalam mobil. Keberhasilan semakin gemilang. Masa depan Nokia seperti anugerah bagi semua pengguna produknya. Modern, canggih, dan diperlukan oleh orang banyak. Bahkan kendaraan militer menggunakan telepon untuk komunikasi dari produk Nokia. Keberhasilan terus mengiringi Nokia. Jika dianalogikan sebagai orang, mungkin dia adalah orang paling kaya di dunia saat itu. Kaya banget, men. Penyempurnaan selalu dilakukan oleh Nokia. Dari bentuk telepon yang besar dan berat hingga menjadi teknologi komunikasi yang ringkas dan canggih. Semahal apapun harganya, jika dirasa sesuai bagi pasar, Nokia selalu diburu. Masalahnya, dia tahu gitu apa yang dimau oleh pasar gitu. Bagi teman-teman yang tahu kejayaan Nokia di tahun 90-an, tentunya melihat bagaimana ponsel modern beredar di kalangan masyarakat. Bentuknya yang apik membuat pengguna nyaman dan stylish tentunya. Teman-teman, Nokia seperti mengalami bencana besar. Kita tentu saja sempat familiar dan nyaman menggunakan Nokia Phone dengan sistem operasi Symbian. Tapi kenyamanan yang diberikan oleh Nokia kepada kita seakan tidak lagi dipandang dan ditinggalkan begitu saja setelah munculnya teknologi revolusioner dari iPhone. iPhone menawarkan telepon genggam dengan mode touchscreen yang sebagian orang berpikir bahwa ini adalah barang canggih dengan mode baru. Sayangnya, Nokia seperti tidak serius dengan kehadiran terobosan baru dari pesaingnya ini. Berbeda dengan Google dan BlackBerry yang menyusul dan menyesuaikan keinginan pasar. Saya nggak paham dengan sistem operasi telepon-telepon seluler, tapi menurut saya sistem operasi yang dibuat Google berupa Android dan vendor telepon genggam lainnya seperti BlackBerry mampu menyusul mode revolusioner. Orang-orang mulai berpaling dan jatuh cinta dengan mode operasi baru yang membuat Nokia diacuhkan. Ini tentunya sangat menyedihkan bagi Nokia. Apalagi Android, dia menggait vendor-vendor telepon genggam untuk dipasang sistem operasi milik Google ini. Dan rupanya diminati dan membuat kita nyaman dengan Android. Dan Nokia sebetulnya tidak tinggal diam. Hanya saja mungkin salah langkah. Banyak orang yang menyayangkan dari kesalahan Nokia ini. Nokia memasang Windows di versi revolusionernya. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa Nokia seperti salah pilih orang buat jadi teman. Karena masyarakat sudah kepincut dengan Android. Namun Nokia tidak memasang Android di versi telepon genggam miliknya. Apa yang terjadi? Sebombastis apapun, semurah apapun, dan seperti apapun tampilannya yang ditawarkan Nokia, namun pengguna tetap dengan versi yang sudah bikin nyaman tentunya untuk digunakan. Ini mengerikan, sekeras apapun usaha Nokia tidak lagi menjadi monster di pasaran. Menurut saya inilah yang membuat kita ketinggalan oleh orang. Kita hanya berpikir hari ini, terlalu pede dengan kemampuan kita. Kita terbuai dengan pujian-pujian, sementara kita tidak memperhatikan lingkungan kita. Kita tidak berpikir untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Orang cenderung nyaman dengan pujian dan melupakan kritik hingga dia menjadi egois karena merasa hebat di masanya. Begitulah kita. Jika bermitra dengan orang yang tidak tepat, bermitra dengan orang yang salah, cenderung tidak melihat bagaimana ke depannya. Ini sangat penting sekali bagi kita. Baik teman-teman yang lagi usaha ataupun bekerja sebagai profesional ataupun sebagai pengusaha atau apapun kalian, rupanya kita bukan hanya harus mengupgrade diri, namun harus membaca keinginan di sekitar kita. Teman-teman, pepatah lama bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Perceraian adalah kelemahan dalam diri kita yang membuat kita melangkah mundur. Dan perceraian tidak mungkin membuat
langkah maju kita berjalan dengan baik. Makanya dalam beberapa hal di kehidupan saya lebih memilih kolaborasi ketimbang kompetisi. Seperti yang disayangkan oleh kalian semua, mengapa Nokia nggak kolaborasi sama Google? Nggak jadi vendor yang menggunakan Android di sistem operasinya. Karena tentunya waktu itu dia merasa enggan melakukan kolaborasi dengan kenyataan yang bisa maju di masa depan padahal. Namun tidak selamanya semua bisa dikolaborasikan tentunya. Ya, harus kita sadari itu. Akan ada hal-hal yang menjadi kompetitor bagi kita. Tapi justru bagus, di sisi lain kita berkolaborasi dengan pihak yang tepat, dan di sisi lain kita berkompetisi dengan pihak lain untuk memiliki daya saing. Karena kita akan terbuai dengan pujian-pujian kalau nggak hadir pesaing dalam proyek kita. Bagaimana mungkin kita memiliki ambisi untuk mengembangkan sesuatu tanpa ada persaingan? Namun ingat, jangan salah memilih. Jangan terbuai dengan pujian, jangan anti dengan kritik yang membangun. Dengarkan dan tanggapi dengan aksi yang efektif yang bisa menghalau segala kemungkinan dalam hidup kita. Saya tidak bermaksud menggurui dan saya tidak pernah menjamin apa yang saya katakan ini sepenuhnya benar. Tapi saya mempelajari dan melakukan riset walaupun hanya riset sederhana. Oke teman-teman, thank you so much for watching this video. Don't forget, come back again to my channel. Do the best in your life and good in yourself. See ya, bye-bye.